itulah memang ketika gelap itu orang meraba-raba tuh. Jadi banyak sekali rabaan dan itu memang intinya meragukan ya keterangan dari apakah itu dari Karopenmas atau mungkin dari keterangan-keterangan yang lain dari kepolisian itu diragukan kebenarannya. Betul. Seolah-olah nalar kita itu tidak bekerja itu loh. Kan kita itu bisa kan namanya suatu perbuatan hukum ya atau di situ terjadi perbuatan hukum berupa pembunuhan di situ kan bisa dinalar, nalare kepiye itu otak itu bisa kerja. Bahkan betul. Kita bisa menggunakan istilahnya itu kan polisi menggunakan scientific investigation. Itu pakai ini mas, nalar. Nalar ya. Nalar. Nggak bisa mulai dari tadi soal pengungkapan aja loh. Kok bisa pengungkapan sudah lebih dari 3 hari itu piye nalari nggak ketemu mas. Rata-rata kan itu langsung tersiar kalau itu memang betul-betul kejadian itu tanpa misalnya tanpa rekayasa dan memang kejadiannya begitu. Itu pasti tidak akan membuat narasi-narasi yang lain dan itu akan segera terungkap. Itu satu kesalahan tersendiri yang menurut saya dari pihak kepolisian itu memang sangat fatal di situ. Nah melihat adanya banyak kejanggalan ini bisa mungkin orang menduga atau memperkirakan itu telah ada dan akan ada kemungkinan itu. Ini orang-orang menduga ya. Semacam rekayasa. Nanti melalui reka ulang kasus ini. Ya itu semua bisa. Kalau tadi kita ngomong soal industri hukum itu kan tadi yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Sesalah-salah polisi, dia adalah polisi kita. Seburuk-buruk polisi, dia adalah polisi kita. Kalau polisi melakukan tindakan benar, ya seharusnya kita dukung. Kalau polisi melakukan tindakan salah, ya kita tegur. Teguran bukan menduga-duga. Teguran bukan mengira-ngira. Tegur saja apa salahnya. Salahnya di mana? Sehingga polisi ini bisa memperbaiki kesalahannya. Bukan menduga-duga. Bukan mengira-ngira hanya demi viral. Hanya demi tenar. Hanya demi mendapat simpati rakyat. Memojokkan polisi bukan solusi yang baik. Merendahkan polisi bukan cara yang bagus. Apalagi sampai bicara tidak percaya sama polisi. Kalau kalian sudah tidak percaya sama polisi, mau percaya sama siapa lagi? Mau percaya sama EPI? Mau percaya sama HTI? Mau percaya sama orang-orang khilafah? Mau percaya sama basar-basar oposisi? No, profesor yang ngomong ini basar-basar oposisi. Dia bukan profesor yang sesungguhnya, karena profesor itu lebih mengedepankan intelektual, data, fakta, kenyataan, penelitian, penggalian, bukan menduga-duga. Profesor yang menduga-duga itu profesor goblok. Profesor yang mengira-ngira itu profesor tolol. Profesor yang berbicara tidak dengan fakta dan data itu profesor dungu. Amati saja, bro. Karena saya yakin Kapolri sudah mulai turun tangan, presiden pun sudah mulai menyorot. Kalau kalian sudah tidak percaya sama polisi,
Hancur negara ini, bro. Rusak negara ini. Akan penuh dengan pertumpahan darah. Keamanan jadi terganggu. Ini profesor goblok yang mengatakan bahwa dia tidak percaya sama polisi. Akan jadi apa negara tanpa polisi? Goblok tuh profesor. Negatif thinking mulu. Pikiran kotor mulu. Saya tahu ini hanya strategi untuk menjatuhkan kepolisian karena mereka ini memang sudah terpapar-papar paham teroris. Dulu saya pernah bilang teroris rasa oposisi dan oposisi rasa teroris. Dulu saya pernah ngomong, bahaya. Kalau sudah terbentuk teroris rasa oposisi, oposisi rasa teroris. Dua-duanya teroris. Ada teroris lapangan, ada teroris oposisi. Apa itu teroris? Mencari-cari kesalahan pemerintah untuk menjauhkan pemerintah dari rakyatnya. Dan salah satu ciri yang paling kuat, yang paling dominan dari setiap teroris, baik itu ISIS, Taliban, maupun HTI, FPI, maupun teroris-teroris bom, mereka itu benci sama pemerintah dan juga benci sama polisi. Sekecil apapun, itu pasti diungkap, dipermasalahkan. Mereka benci banget sama polisi. Karena kalau polisi bisa menegakkan kebenaran dan keadilan, mereka yang hancur. Dalam kasus ini dijadikan kesempatan untuk menghancurkan citra kepolisian agar polisi tidak dipercaya, nanti ujung-ujungnya khilafah yang tegak. Orang-orang yang berbab teroris yang berkuasa. Mengerikan. Terlepas dari seberapa rumit kasus ini, kita beri kepercayaan kepada polisi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tubuhnya. Kan ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Hikmah dan kebijaksanaan memberikan kebaikan dengan cara-cara yang bijaksana. Kalau misalkan kemarin polisi melakukan kesalahan, ya kita luruskan. Dan saya yakin ke depan Pak Polisi ini akan menyelesaikan permasalahan di tubuhnya dengan hikmah kebijaksanaan. Jangan bilang tidak percaya sama polisi. Dikaitkan lagi dengan kilometer 50. Goblok gitu orang. Gak ada hubungannya kilometer 50 dengan kasus ini. Kalau kita mau berbicara keadilan, nih, kalau bicara keadilan, pilkada DKI itu adalah pilkada paling brengsek, menginjak-injak demokrasi, Pancasila, kebinekaan. Kalau mau adil, yang namanya Anies Baswedan itu pengkhianat. Dia tidak boleh menjadi calon presiden Indonesia. Kenapa? Dengan terlibat politik identitas, berarti dia ini sudah menginjak-injak Pancasila, kebinekaan, demokrasi, nasionalisme. Haram harusnya mencalonkan jadi presiden. Kenapa? Pengkhianat kok dijadikan calon presiden. Pengkhianat Pancasila, pengkhianat kebinekaan, pengkhianat demokrasi. Tapi tidak ada yang bilang, tidak ada yang ngomong. Cuma usaha yang berani ngomong. Kalau pemerintah tidak adil, enggak juga. Oposisi rasa teroris dan teroris rasa oposisi inilah yang sesungguhnya berbuat ketidakadilan. Karena mereka tugas cuma satu, untuk mengganti sistem, maka merusak sistem. Merendahkan pemerintah dan merendahkan aparat.
Hati-hati bro, banyak profesor-profesor goblok kayak gini yang memang dibayar untuk melakukan provokasi, menjauhkan pemerintah dan aparat dari rakyatnya. Sadarlah wahai bangsaku, mari kita gerakan revolusi otak, revolusi alat, revolusi mental. Kalau negara kita ingin